Halo Sobat Kabar, kembali lagi nih di kasihkabar.com. Nah, siapa sih yang tidak tahu burung kakak tua yang terkenal karena bisa menirukan suara manusia? Bagaimana sebenarnya kakak tua bisa menirukan suara manusia, sedangkan burung lain tidak bisa? Bagaimana mereka melakukannya? Kita tidak paham mengapa orang ingin memiliki burung sebagai hewan peliharaan. Terjebak di kandang mereka mewujudkan metafora sedih untuk penjara di kandang. Jika Anda membiarkan mereka keluar dari kandang mereka memiliki kekuatan untuk terbang di alam bebas. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik subscribe dulu ya sobat, untuk membantu kami menyebarkan informasi yang bermanfaat. Manusia memiliki laring yang duduk tergabung dengan kerongkongan dan tenggorokan yang memungkinkan kita untuk membuat berbagai macam suara. Sementara itu, burung memiliki syringe, ruangan berongga dengan dinding fleksibel seperti membran drum, dan bergabung dari paru-paru mereka ke pipa angin. Secara keseluruhan, mereka membuat suara lebih sedikit, tetapi penempatan syring mereka memungkinkan mereka untuk melakukan sesuatu yang orang tidak biasa. Karena itu membuat suara dengan bergetar dinding sebagai berbagai tingkat ketegangan dan karena menggunakan kedua paru-paru. Syring burung dapat menghasilkan dua suara sekaligus. Ini berarti burung dengan menggunakan satu ruang atau lainnya bisa menyanyi duet dengan diri mereka sendiri, bisa menyanyi 30 lirik yang berbeda dalam 1 detik, dan dapat bernapas melalui satu ruangan. Tapi kebanyakan burung tidak bisa meniru suara seperti suara manusia. Otak mereka yang buruk dan lidah tebal hibrida mereka tidak baik. Sebagian besar burung dipengaruhi oleh panggilan dari rekan-rekan mereka, namun sebagian besar lagu-lagu mereka yang tertanam ke dalamnya, mereka akan menyanyikan lagu-lagu ini bahkan jika mereka belum pernah bertemu anggota lain dari spesiesnya sendiri. Kakak tua belajar dengan mendengarkan. Otak mereka lebih besar dan naluri mereka untuk mendengarkan dan mengulangi lebih berkembang dibandingkan dengan burung lain. Tapi burung-burung lain, bahkan jika mereka memiliki otak untuk itu, lidah mereka pendek. Kakak tua memiliki lidah yang tebal yang memungkinkan mereka berkata terdengar seperti L dan G. Bahkan jika syring mereka membuat kata-kata terdengar samar-samar seperti robot. Burung kakak tua yang paling terkenal untuk mendorong batas antara pidato, mimikri, dan aktual adalah Alex. Burung kakak tua berwarna abu-abu dari Afrika, yang tampaknya mampu menjawab pertanyaan kedua penjaganya dan menaruh kata-kata yang ada bersama-sama untuk nama objek baru. Otaknya bisa menerima dan lidahnya untuk mengucapkan itu. Nah, gimana sobat kabar? Sekarang sudah paham kan kenapa burung kakak tua bisa berbicara dan mengikuti kata-kata manusia? Semoga informasi kali ini bisa memberikan kita sedikit informasi yang bermanfaat ya sobat. Stay positif, salam kasihkabar.com.